Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irham, mahasiswa Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri. Dalam hal ini akan mempresentasikan tentang sejarah hukum. Konstitusi merupakan landasan fundamental dalam kehidupan bernegara, berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum. Di Indonesia, perjalanan konstitusi telah melalui berbagai fase penting yang mencerminkan dinamika politik dan sosial berbangsa. Sejarah hukum Indonesia. Periode 1945-1949, setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi pertama pada 18 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar 1945 disusun oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan menjadi dasar bagi sistem pemerintahan presidensial. Periode 1949-1950, pada masa ini Indonesia mengadopsi Konstitusi Republik Indonesia Serikat sebagai hasil dari konferensi meja bundar. Sistem pemerintahan berubah menjadi federal dengan bentuk negara syarikat. Periode 1950-1998, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali Undang-Undang 1945, mengakhiri sistem parlementer dan kembali ke sistem presidensial. Periode ini dikenal dengan era demokrasi terpimpin, yang kemudian dilanjutkan dengan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Periodisasi 1998 hingga sekarang, krisis politik dan ekonomi pada akhir 1990-an mendorong gerakan reformasi yang menuntut perubahan konstitusi. Antara 1999 hingga 2000, Undang-Undang 1945 mengalami 4 kali amandemen yang signifikan, termasuk pembatasan masa jabatan presiden, penguatan peran legislatif, dan penegakan hak asasi manusia. Argumentasi terhadap Konstitusi Indonesia saat ini. Konstitusi Indonesia saat ini hasil dari serangkaian amandemen, telah membawa beberapa perubahan positif. 1. Demokrasi. Amandemen Undang-Undang 1945 memperkuat prinsip demokrasi dengan pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden serta pemilihan langsung oleh rakyat. 2. Hak asasi manusia. Penegasan hak asasi manusia dalam konstitusi memberikan landasan hukum yang kuat untuk perlindungan hak-hak individu. 3. Keseimbangan kekuasaan. Perubahan dalam struktur kelembagaan negara seperti pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Dewan Perwakilan Daerah bertujuan menciptakan check and balance yang lebih efektif. Namun, tantangan tetap ada dalam implementasinya. Di antaranya 1. Penyempitan ruang sipil. Laporan Amnesty International pada September 2024 menyatakan bahwa Indonesia mengalami situasi darurat konstitusi
akibat upaya pengelembungan kekuasaan yang berdampak pada kebebasan ruang sipil. Kedua, penegakan hukum. Meskipun konstitusi menegaskan supremasi hukum, praktek korupsi dan pelanggaran hukum lainnya masih menjadi masalah serius yang menghambat pencapaian keadilan. Ketiga, konsistensi legislasi. Beberapa undang-undang yang disahkan dianggap tidak sejalan dengan semangat konstitusi, menimbulkan perdebatan mengenai komitmen terhadap prinsip-prinsip dasar negara. Dalam menghadapi tantangan ini, diperlukan komitmen bersama dari seluruh elemen bangsa untuk memastikan bahwa konstitusi tidak hanya menjadi dokumen hukum, tetapi juga diimplementasikan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Penguatan pendidikan kewarganegaraan, penegakan hukum yang adil, dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik adalah langkah penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.